Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat, Nek? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, masih berkaitan dengan ilmu. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang babun fi adabil muallim wal muta'allim, yaitu adab-adab muallim, adab seorang pengajar, wal muta'allim, dan adab seorang pelajar. Wa afatul ilmi, kemudian penyakit-penyakit dari ilmu, wa bayanu ulama issu'i wa ulama il akhirah, dan penjelasan tentang ulama su' dan ulama akhirat. Adapun untuk malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas skupnya hanya sebatas adab seorang pengajar dan adab seorang pelajar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu, tentang jenis-jenis ilmu. Maka sebagai seorang pelajar, penuntut ilmu, kita semua ini adalah penuntut ilmu, karena kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Maka kita ini harus menjadi seorang penuntut ilmu. Ada sebuah pepatah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari buayan ilal lahad, sampai ke liang lahat. Nah, jadi walaupun nenek-nenek nih ya tua-tua kan, tetap harus menuntut ilmu. Salah satunya adalah dengan mengikuti pengajian-pengajian, dengan membaca Al-Quran. Nenek-nenek nih, ibu-ibu nih mantap nih. Pagi-pagi ada membahas 1-2 ayat ya Bu ya. Baca artinya, kemudian dibahas bersama-sama. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan dan mudahkan semua langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapaknya pun insyaallah masya Allah semua. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Pengarang kitab ini beliau Syekh atau Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam kitabnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari tulisan beliau ini, baik di dunia maupun di akhirat. Ammal muta'allimu fayambaghi lahu taqdimu taharatun nafsi an radha'ilil akhlaqi wa madhmumis sifati. Yang pertama adalah adab seorang muta'allim. Muta'allim itu adalah seorang pelajar. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu harus punya adab-adab. Ya, kalau Syekh Ar-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu mengatakan bahwa banyak dari penuntut ilmu itu tidak sampai kepada tujuannya karena dia tidak menempuh jalan-jalan yang benar untuk menuntut ilmu. Nah, ini salah satu dari adab-adab dalam menuntut ilmu bagi seorang penuntut ilmu. Tapi ini tidak selengkap atau tidak sespesifik kitab Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim kan kitabnya memang membahas satu permasalahan saja. Kalau ini kan secara umum. Beliau mengatakan adab seorang muta'allim atau adab seorang penuntut ilmu yang pertama adalah taqdimu taharatin nafs. Hendaknya sebagai seorang penuntut ilmu yang pertama harus dia lakukan itu adalah membersihkan hati dan jiwanya. Apa? Membersihkan hati dan jiwa. Dari apa? An radha'ilil akhlaqi wa madhmubis sifati. Dari akhlak-akhlak yang buruk dan wa madhmumis sifati, dan sifat-sifat yang tercela. Ya, atau membersihkan dirinya dari hal-hal yang
tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong, dengki, iri, syirik dan lain sebagainya macamnya. Wa madhmumis sifati. Intinya adalah bagaimana kita memastikan kita ini betul-betul ikhlas untuk menuntut ilmu. Termasuk kita yang hadir di majelis ilmu, sebelum datang ke majelis ilmu ini hendaknya kita membersihkan diri kita dari kesombongan, dari rasa dengki, rasa hasad, suudzon dan lain sebagainya macamnya. Idzil ilmu ibadatul qalbi, karena ilmu itu bukan hanya ibadah fisik, tapi ilmu itu juga adalah ibadah hati, kata beliau. Nah, kalau hatinya tidak bersih, ya tidak dikosongkan dulu dari hal-hal yang dapat menghalangi ilmu masuk, maka ya ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Dia tahu, ya dia paham, tapi ilmunya tidak masuk ke dalam hatinya. Wa yanbaghi lahu qad'ul ala'iqish syaghalah. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu adalah memutuskan segala kesibukan-kesibukan yang lainnya. Dulu kiai saya, Kiai Muhammad Mursyid itu pernah bilang ilmu, ya dulu dia bilang itu spesifiknya di Al-Quran. Al-Quran itu kata beliau tidak mau dimadu. Ya, ibu-ibu aja tidak mau, Bu, ya. Ilmu Al-Quran itu tidak mau dimadu. Tidak mau dimadu itu maksudnya apa? Ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka tidak bisa dia menyibukkan diri dengan yang lainnya. Makanya ada karantina tahfidz bahasanya. Karantina tahfidz itu orang semuanya ngafal aja di situ. Ya. Apalagi jarang. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah berikan kemudahan, ya bisa menghafal Al-Quran dengan baik, diiringi dengan dia menyelesaikan kesibukan-kesibukan yang lainnya, itu jarang. Nah, ternyata kata beliau ilmu pun seperti itu. Maka santri itu kalau di pondok-pondok itu memang harus disibukkan dengan ilmu. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu dirinya dari mencari ilmu. Apa saja? Nah, para ulama dulu pun ketika dia menuntut ilmu, dia akan fokus terhadap ilmu. Ya. Kalaupun dia butuh biaya untuk menuntut ilmu, dia selesaikan dulu apa yang dia butuhkan tadi. Baru setelah itu dia nuntut ilmu, datang ke rumah gurunya, dia berguru, fokus untuk menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu tidak mau dimadu. Tidak mau dia kalau dia diduakan, dia diselingkuhi dengan hal-hal yang lainnya selain dirinya sendiri. Fa innal fikrata mahma tawazza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Karena ketika pikiran itu disibukkan dengan hal-hal yang lainnya, ya kan? Qasurat an idrakil haqa'iq, maka dia akan pendek, akan sulit untuk mendapatkan yang namanya hakikat. Jadi orang kalau misalnya menuntut ilmu, teman akalnya pikirannya disibukkan dengan hal yang lain, dia tidak akan dapat mencerna hakikat dari pelajaran yang dia pelajari. Ya mungkin dia tahu, tapi dia tidak sampai kepada hakikat apa yang dia pelajari tadi. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa ya dia tahu ilmu tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Wa qad kana as-salaf yu'athiruna al-ilma ala kulli syai'. Para salafus saleh itu kata beliau dahulu selalunya mendahulukan ilmu dari hal-hal yang lainnya. Farawa'an al-Imami Ahmad rahimahullah, diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Hambali itu annahu lam yatazawwaj illa ba'dal arba'in. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal itu dia tidak menikah kecuali setelah berumur 40 tahun. Nah, jomblo Imam Ahmad sampai 40 tahun. Tapi bukan karena luntang-lantung, tapi karena menyibukkan dirinya dengan ilmu, menyibukkan dirinya dengan fikih, akhirnya dia menjadi seorang imam mazhab yang terkenal dan memiliki sebuah mazhab yang luar biasa, yakni mazhab Hambali.
Wa udiyat ila Abi Bakrin ibn al-Ambari jariyatun. Ada seorang ulama salafus saleh namanya adalah Abu Bakar bin Ambari. Abu Bakar bin al-Ambari. Suatu ketika ada seseorang yang menghadiahkan seorang budak kepada beliau. Ya, ini dulu zaman itu masih ada budak. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi budak. Ya, beliau ini pernah dihadiahkan seorang budak. Falamma udkhilat alaihi tafakkara fi istikhraji mas'alati fa'azabat anhu. Faqala akhrijuha ilan nakhas. Maka ketika suatu hari budak wanita yang diberikan kepada Imam Abu Bakar al-Ambari ini datang ke rumahnya atau datang ke kamarnya, dan ketika itu beliau sedang memikirkan sebuah permasalahan yang ingin dia cari jalan keluarnya. Fa'azabat anhu. Seketika itu ketika datang budak perempuan tadi, yang namanya laki-laki kan, ketemu dengan wanita, maka ketika itu sulit dia memecahkan masalah tadi. Faqala, apa kata Imam Abu Bakar al-Ambari? Akhrijuha, keluarkan orang ini gitu. Akhrijuha ilan nakhas, balikkan dia kepada apa? Penjual budak. Ya, kita tidak masalahan budaknya, tapi intinya beliau menyuruh mengembalikan budak wanita yang sudah dihadiahkan kepada beliau ini kepada apa? Kepada penjual budak. Suruh jual aja nih, balikkan kepada orang yang tadi ngasih aku, kata beliau. Faqalat halli min dzambin. Sampai budak wanita itu pun merasa aneh. Dosa apa saya wahai imam, kata. Apa yang telah saya perbuat sehingga saya engkau suruh pergi? Faqala la illa anna qalbi istighala bika. Istaghala bika. Kamu tidak salah apa-apa. Tapi ketika kamu masuk ke dalam kamarku, hatiku ini menjadi sibuk dengan kamu. Ya kan? Wa ma qadara misluka ayyamna'ani ilmi. Ya, dan saya tidak mau orang sepertimu ya menghalangiku dari yang namanya ilmu. Nah, bayangkan Bu. Seorang imam besar, seorang ulama ya sudah diberikan hadiah seorang budak, ya dia menolak, bahkan menyuruh dia balik karena apa? Membuat dia sulit untuk memecahkan sebuah masalah. Intinya apa? Beliau apa? Mendahulukan ilmu dari sesuatu yang lain. Nah, tapi ini tidak berlaku pada zaman hari ini, Ibu. Kalau para ulama sekarang mengatakan pemuda hari ini itu lebih baik menikah daripada haji dan umroh. Makanya saya memilih menikah sebelum haji dan umroh. Belum ya. Jadi Imam An-Nawawi, beliau ini ulama besar mazhab Syafi'i. Kita kenal lah kitab beliau Majmu'. Beliau ini diceritakan beliau ini jomblo sampai meninggal. Imam Nawawi itu jomblo sampai meninggal. Apa kata beliau? Kenapa beliau ini tidak mau menikah sampai beliau meninggal? Beliau mengatakan apa? Dzubihal ilmu baina afkhadhin nisa. Ilmu itu disembelih di antara dua paha wanita. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah menikah itu, ilmu itu terhalang dari dirinya. Di Imam Nawawi itu ya sama seperti Imam Ahmad, sama seperti Imam Abu Bakar al-Ambari ini. Beliau menganggap ketika dia menikah, maka dia akan disibukkan dengan istrinya, maka dia akan terhalang dari ilmu. Walaupun banyak ulama-ulama yang lain pun yang dia tetap menjadi ulama, dia juga menikah. Bahkan Rasulullah SAW pun menjadikan menikah itu sebagai salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ada seorang imam, tidak salah saya namanya Imam As-Suyuti, beliau mengatakan kalau tadi Imam Nawawi mengatakan zubihal ilmu baina afkhadhin nisa, beliau mengatakan wulidal ilma baina afkhadhin nisa. Kalau Imam Nawawi mengatakan ilmu itu disembelih di antara dua paha wanita, maka Imam Suyuti mengatakan ilmu itu lahir di antara dua paha wanita. Nah, jadi orang yang menikah karena ilmu, ya orang yang menikah juga akan dapat melahirkan ulama nanti istri-istrinya. Ya, yang tidak memilih menikah pun punya pertimbangan yang lain. Maka dua-duanya sama baik. Wa 'alal muta'allimi, kita lanjutkan, wa 'alal muta'allimi ayyalqiya zimamahu ilal muallim ilqa'al maridhi zimamahu ilat tabibi. Hendaknya seorang
muta'allim, seorang pelajar itu menyerahkan dirinya itu, memasrahkan dirinya kepada gurunya. Kata beliau, sebagaimana orang sakit yang datang kepada dokter. Ya. Orang kalau sakit, ya kan Pak Dokter kan, datang ke Pak Dokter Amin nih, ya terserah mau Pak Dokter Amin diagnosa penyakitnya ini, obatnya ini. Ya enggak usah protes, karena ini bidangnya Pak Dokter Amin. Ya, begitupun seorang murid, kata beliau. Seorang murid itu kalau memang dia ingin menuntut ilmu kepada seorang guru, maka dia juga harus memasrahkan urusannya kepada gurunya. Fayatawadha' lahu wa yubalighu fi hikmatihi. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu tawadhu', rendah hati kepada gurunya, dan sebisa mungkin berkhidmat kepada guru-gurunya. Wa qad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya'khudhu bi rikabi Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa Abdullah bin Abbas, beliau ini pernah memegang tunggangannya siapa? Zaid bin Tsabit, ya, ketika dia ingin naik itu dipegangkan apa namanya? Tempat untuk naiknya itu. Sebagai apa? Untuk membantu siapa namanya? Zaid bin Tsabit naik ke atas kudanya, ke atas tunggangannya, ke atas untanya. Wa yaqulu hakadha amruna an naf'ala bil ulama. Beginilah yang seharusnya kita apa? Kita lakukan kepada ulama-ulama kita. Ya, bagaimana kita memuliakan para ulama kita. Wa mata takabbaral muta'allimu ay yastafida min ghairi mausufin bitaqaddam fahuwa jahil. Dan ketika seorang penuntut ilmu itu tidak mau yastafid, mengambil faidah, tidak mau mengambil manfaat min ghairi mausufin bitaqaddam, kepada guru yang tidak terkenal, ya, fahuwa jahilun, maka kata beliau adalah orang itu adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Kalau ada seorang murid yang memilih-milih guru, maksudnya apa? Kalau ustadz ini yang terkenal, dia datang ke pengajian. Tapi kalau ustadz yang ini, ustadznya tidak terkenal, lebih muda daripada dia, gitu kan? Nah, dia tidak mau datang. Ini kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, fahuwa jahilun. Dia itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Kenapa? Li'annal hikmata dhallatul mu'min. Ainama wajadaha akhadhaha. Karena ilmu itu bagi seorang mukmin, hikmah, ya kan, hikmah itu ya, ilmu itu bagi seorang mukmin itu adalah laksana sebuah barang yang hilang. Bu, pernah kehilangan barang, Bu? Pernah kan? Ya. Ainama wajadaha akhadha. Orang yang kehilangan barang itu, di mana dia menemukan barangnya, pasti dia akan ambil barang tersebut. Masa kita dah tahu kehilangan barang, terus kita nampak barang itu di depan kita, tidak kita ambil. Kita tinggalkan saja. Nah, ini barang aku nih. Kita kehilangan motor nih, ada platnya. Nah, ada platnya, modelnya sama. Terus suatu ketika motor kita tuh hilang. Tiba-tiba kita nampaklah di depan Indomaret. Terus kita biarkan aja motor tuh, Bu. Kalau kita biarkan fahuwa jahilun, maka termasuk orang yang bodoh. Nah, seperti itulah seorang yang tidak mau mengambil manfaat terhadap ilmu, terhadap guru-guru yang dirasa apa? Dia ini mungkin tidak terkenal, ya, lebih muda dan sebagainya macamnya. Wal yada' ra'yahu li ra'yi muallimihi. Dan hendaklah seorang muta'allim, seorang guru itu apa? Meninggalkan pendapatnya dibanding dengan pendapat apa? Gurunya. Istilahnya kalau dia punya pendapat, gurunya punya pendapat, maka hendaklah dia meninggalkan pendapatnya dan mengambil pendapat gurunya. Nah, ini nanti ada perdebatan pasti ada diskusi di sana. Fa inna khata'al muallim anfa'alil muta'allim min shawabi nafsihi. Karena beliau mengatakan, karena salahnya seorang guru lebih bermanfaat bagi seorang murid ketimbang benarnya diri murid itu sendiri. Dan ini dipraktekkan oleh para siapa? Para ulama-ulama kita. Bapak tahu, Pak? Bu? Itu imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya itu saling berkaitan. Imam Malik itu muridnya Imam Ahnaf.
Imam Syafi'i itu juga muridnya Imam Malik. Imam Hambal juga muridnya Imam Syafi'i. Tapi ketika beliau belajar kepada para gurunya, beliau tidak pernah menampakkan pendapat-pendapat beliau. Ketika beliau sudah dianggap seorang yang faqih, beliau meneliti, membahas Al-Quran dan As-Sunnah, barulah beliau mengutarakan pendapat-pendapatnya. Bahkan dikatakan seorang ulama, saya lupa imam mazhab ini, dikatakan Imam Ahmad itu kalau tidak salah datang ke kuburannya Imam Syafi'i. Ketika itu sudah meninggal Imam Syafi'i, kemudian beliau karena tahu murid-muridnya Imam Syafi'i ini beliau adalah seorang imam mazhab, disuruhnya menjadi imam. Tapi ketika sholat subuh beliau tidak kunut. Beliau berkunut gitu loh. Imam Ahmad tadi kan ceritanya. Beliau berkunut. Nah, ketika selesai sholat dikatakan oleh murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kami tahu betul bahwa engkau adalah seorang imam mazhab yang menganggap bahwa kunut itu adalah bid'ah. Ya, Imam Ahmad mazhab Hambali kan kunut subuh itu adalah bid'ah kata beliau. Nah, terus kenapa ketika engkau tadi mengimami kami, kau malah berkunut? Apa jawaban Imam Ahmad? Aku menghargai, aku menghormati, aku mentakzimi orang yang sedang ada di dalam sini, sambil menunjuk kuburannya Imam Syafi'i. Bahkan ketika gurunya sudah meninggal pun dia tetap takzim kepada guru-gurunya. Qala Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali karamallahu wajhah pernah berkata, "Inna min haqqil alimi 'alaika an tusallim 'alal qaum 'ammah wa takhussuhu bit tahiyyah." Salah satu hak seorang alim, kalau ada seorang ulama, misalnya kita datang ke sebuah tempat, ada orang alim di sana, maka hak orang alim tersebut adalah Pertama, kita harus mengucapkan salam kepada orang umum. Masuk tempat itu, assalamualaikum. Nah, kemudian wa takhussuhu bit tahiyyah. Ya. Karena di sana orang alim ada, maka yang harus kita lakukan adalah juga memberikan salam khusus kepada orang alim tadi. Misalnya kita datang ke sebuah tempat, assalamualaikum, ada ulama di situ. Datangi beliau, ucapkan salam lagi, atau kalau mau adab yang lebih itu salim tangannya. Gitu. Itu khusus untuk para santri. Atau kita pun juga semuanya seperti itu. Ketika ada orang alim, mengucapkan salam kepada umum terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam khusus kepada orang alim tersebut sebagai penghormatan kepada beliau. Wa anta jelisa amamahu wala tashiru indahu biyadik wala taghmazan bi'ainik. Ya, ketika kita duduk di hadapan orang alim, ketika kita duduk di hadapan guru kita, maka jangan gunakan tangan kita untuk berisyarat-isyarat. Ya, jangan lasaklah, atau menggunakan mata kita, atau menggunakan mulut kita kadang-kadang. Mana sih itu? Tuh gitu. Itu termasuk adab yang tidak baik kepada orang alim, kepada para ulama, kepada guru-guru kita. Wala taksuru alaihi su'al. Jangan banyak bertanya. Banyak bertanya ini maksudnya pertanyaan yang tidak penting pun ditanya gitu. Ustaz, istrinya berapa Ustaz? Kan tidak penting itu. Anak di rumah ada makan Ustaz, kecuali nak ngasih makan kan, tidak masalah lah. Kecuali bertanya yang penting itu tidak masalah. Ini bahasanya di sini jangan banyak bertanya. Ini pasti bertanya yang itu tidak penting. Wala tu'innuhu fil jawab. Ketika guru kita sedang ditanyai oleh seseorang, kemudian dia berusaha untuk menjawab, maka jangan tolong guru kita menjawab. Bahkan mungkin kalau dia minta kita menjawab pun, pura-pura tidak tahu pun lebih baik. Ya, kecuali dia maksa gitu. Guru kita tahu nih, kita tahu. Barulah kita jawab. Tapi kalau misalnya guru kita itu hanya apa saja, ya baik kita tidak menjawab di situ. Karena supaya tidak merendahkan kehormatan guru kita. Apalagi kalau tidak disuruh menjawab, malah kita ikut menjawab. Sedangkan yang ditanya itu adalah ustadz-ustadz kita atau guru-guru kita. Wala talhi alaihi idza kasala. Nah, jangan mengganggu guru kita ketika dia sedang bosan. Misal kita lihat nih ustadz kita ini lagi bad mood. Ya maka jangan diganggu ketika dia lagi bad mood. Cari waktu di mana memang itu waktunya kita bertanya, itu waktunya kita bermajelis, atau beliau terlihat moodnya lagi baik. Nah,
Jangan ustadz kita atau guru-guru kita sedang capek, kita lihat beliau apa, tiba-tiba kita nanya sesuatu yang dapat membuat beliau bosan, dapat membuat beliau terganggu. Ini adalah salah satu adab kata beliau. Wala turaji'hu iza imtana'a. Jangan bertanya lagi, jangan meminta lagi kalau beliau menolak. Misalnya ustadz kita sudah menolak, guru-guru kita sudah menolak kita atas segala sebuah urusan, maka jangan ditanya-tanya lagi. Ayolah ustadz, ayolah ustadz, ayolah ustadz. Nah, ini adalah sebuah adab juga. Wala ta'khudz bisaubihi idza nahidha. Jangan memegang baju beliau ketika beliau hendak berdiri. Ya, ini apalah maksudnya ini? Jangan gratil lah ke beliau. Wala tafushu lahu sirran. Jangan juga kita menyebarkan aib atau kekurangan guru-guru kita. Apalagi sampai wala tabanna indahu ahadan. Jangan menggibah guru kita, jangan pula kita menggibah orang lain di hadapan guru kita. Ini juga tidak beradab. Kata beliau. Wala tatlubanna asratahu. Jangan mencari-cari kesalahan ustadz-ustadz kita. Jangan mencari kesalahan para ulama. Ya, jangan mencari-cari kesalahan guru-guru kita. Laula murabbi ma'alimtu rabbi. Kalaulah tidak ada guru, maka aku tidak akan tahu siapa itu Tuhanku. Nah, orang yang sudah seberjasa itu kepada kita, tidak mungkin kita melakukan hal-hal buruk kepada beliau. Wa in zala qabilta ma'dziratahu. Kalau seorang ulama itu memang pada akhirnya melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, maka jadikanlah uzur untuk beliau pada ulama-ulama kita. Wala taqulanna lahu sami'tu fulanan yaqulu kadza wala inna fulanan yaqulu khilafaka. Jangan ketika kita lagi diskusi nih sama ustadz kita, atau kita lagi nanya suatu perkara sama ustadz kita, terus kita bilang apa? Sami'tu fulanan yaqulu kadza. Aku mendengar si fulan mengatakan itu, membandingkan ustadz kita dengan ustadz kita. Nah, misalnya datang ke siapa? Ustadz Zaki misalnya. Ustadz Zaki, ini kayak mana hukumnya Ustadz Zaki? Nah, dijawablah sama Ustadz Zaki, terus dibilang, kata Ustadz Fajar kemarin tak kayak gitu Ustadz Zaki. Nah, gitu. Nah, membandingkan pendapat. Nah, itu ternyata tidak boleh juga kata beliau di sini. Wala inna fulanan yaqulu khilafaka. Atau kita mengatakan ustadz yang itu mengatakan berbeda dengan pendapat ustadz. Ya sudah, kita ini mau mendengar apa? Mau mendengar pendapat beliau atau ingin membandingkan ilmu guru-guru kita? Ya sudah, kalau kita merasa nyaman dengan pendapat ustadz yang A, ya tidak perlu lagi kita tanya ustadz B. Kalau kita memang bisa mencari perbandingan, maka tidak perlu kita sampaikan apa? Jawaban ustadz yang lain kepada ustadz ini. Santri tidak boleh minta izin kedua ustadz. Izin sama Ustadz Mukhtar tak diizinkan, mencobalah izin sama Ustadz Sulaiman supaya diizinkan. Nah, itu tidak beradab juga tuh. Dah jelas Ustadz Mukhtar tak mengizinkan. Mencari-cari ustadz yang lain. Saya pernah dulu, bukan saya, kami pernah dulu kena marah kayak gitu. Ya kan? Izin sama Ustadz A nih. Tak boleh ya kan? Tahu Ustadz B ini baik nih. Gampang kalau izin sama Ustadz B. Bahkan ada yang belum sampai izin tahu sama dia, kami ini udah nanya izin sama Ustadz yang A tadi, dimarahin. Kenapa? Karena tadi ana lihat antum izin sama Ustadz A. Nggak dibolehin kan? Ngapa antum masih izin saya sama saya? Nah, ini juga bukan merupakan adab. Wala tasifanna indahu aliman. Jangan menyebut-nyebut ulama lain di hadapan dia. Ya sama ini maksudnya apa? Membanding-bandingkan para asatid, bandingkan para ulama gitu. Wala tu'ridanna min tuli suhbatihi. Jangan bosan untuk menemani para asatid-asatid kita, bergaul dengan para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita dengan waktu yang lama. Wala tarfa' nafsaka an khidmatihi. Jangan menolak untuk berkhidmat kepada para ulama, para ustadz kita. Wa idza aradat lahu hajatun sabaqtal qauma ilaiha. Kalau guru kita ini kita tahu punya sebuah hajat,
maka yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah menjadi orang yang pertama yang menyelesaikan hajat beliau ini daripada orang lain. Berlomba-lomba untuk berkhidmat kepada guru-guru kita. Di sini banyak guru-guru kita. Fa inna ma huwa bimanzilatin nakhlah, karena guru-guru kita itu adalah seperti sebuah pohon kurma. Mata yasqutu 'alaika minha syai'un, yang sewaktu-waktu bisa jatuh kurma itu kepada kita yang di bawah. Maka kita harus sigap untuk mengambil kurma yang jatuh tadi. Maksudnya apa? Ustadz-ustadz kita itu pasti punya yang namanya hajat. Guru-guru kita, ulama-ulama kita itu pasti punya hajat-hajat yang sewaktu-waktu pasti perlu juga kita. Maka harus bersiap-siap kita untuk berkhidmat kepada para ulama-ulama kita. Nah, jangan pula disuruh tidak mau gitu. Sama ustadz-ustadz kita tentunya melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi ay yahtarizal khaidha fil ilmi fi mabda'il amri minal isgha'i ila ikhtilafin nas. Beliau mengatakan hendaknya seorang penuntut ilmu itu di awal-awal dia menuntut ilmu tidak menyibukkan diri dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, mungkin saya pernah bilang dalam belajar fikih, ya enggak fikih aja, akidah itu ada jenjang-jenjangnya. Ada namanya mubtadi, ada namanya mutawassit, ada namanya muntahi. Ya, kalau misalnya mubtadi itu, kalau fikih Syafi'i itu belajarnya kitab Safinatun Najah. Ya, kitab Safinatun Najah itu isinya hanya keterangan-keterangan. Fardu wudu ada 6. Ya kan? Atau kitab Matan Abi Syuja, air ada 4 macam. Suci, mensucikan, tidak makruh digunakan, air mutlak. Suci, mensucikan, makruh digunakan, air musyammas. Suci tapi tidak suci, tidak mensucikan. Tidak ada dalil, tidak ada keterangan-keterangan yang lain, hanya matan-matan saja. Ini kitabnya namanya kitab mubtadi, khusus untuk pemula, para pemula. Ya. Yang kedua ada kitab itu namanya mutawassit. Mutawassit itu pertengahan. Itu sudah mulai ada dalil-dalil. Air yang 4 tadi itu, air suci dan mensucikan itu namanya air mutlak. Apa dalilnya air suci mensucikan? Ini ayatnya, ini hadisnya. Nanti ada namanya apa? Muntahi. Muntahi itu kitab expert. Ya, kalau misalnya mazhab Syafi'i itu ada kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Di dalamnya ada perbedaan pendapat, baik perbedaan pendapat di satu mazhab atau di luar mazhab. Ya, makanya kalau belajar ilmu itu harus dari dasar. Jangan langsung belajar ilmu itu fikih 4 mazhab. Ya, bingung, Bu. Bingung. Ini kata ulama ini kata imam ini, imam ini. Mana yang harus aku pilih nih? Akhirnya sibuk memikirkan itu, sholat tak jadi, ya kan? Pening aku kunut atau tak kunut nih, alah tak payahlah sholat subuh. Gitu kan? Maka kata beliau, jangan di awal-awal itu menyibukkan diri dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Fa inna dzalika yuhiru aqluhu wa yafturu dhahnuhu, karena yang demikian itu dapat membingungkan akal dan menumpulkan kecerdasan. Ya, akan membuat kita menjadi bingung. Wa yanbaghi lahu ay ya'khudha min kulli syai'in ahsanahu. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu apa? Mengambil ilmu yang paling bermanfaat untuk dirinya. Kira-kira kita nih apa nih hari ini yang paling kita butuhkan? Belum bisa ngaji, belajar tahsin. Belum bisa sholat, belajar wudhu dulu, ya kan? Sholat harus wudhu, harus belajar mandi. Nanti baru belajar sholat. Udah masuk bulan Ramadan nih, belajar tentang puasa. Allah banyak duit nih, belajar tentang zakat. Daftar haji, belajar manasik haji. Inilah yang paling bermanfaat untuk diri kita. Li'anna al-umra la yattasi' li jami'il ulum. Karena umurnya, ini pelajaran yang sebelumnya nih. Umur kita ini tidak akan luas untuk mempelajari semua ilmu, kata beliau ini. Tidak akan cukup umur kita ini untuk mengambil semua ilmu. Maka
harus ada skala prioritas. Bukan berarti kita harus stuck di satu ilmu. Enggak, tapi apa? Pilihlah ilmu itu dari yang paling bermanfaat untuk diri kita. Ya, apa yang paling urgent untuk diri kita hari ini. Nah, itu caranya. Summa yasrifu jimami quwwatihi ila asyrafil ulum wa huwa al-ilmul muta'alliqu bil akhirah. Kemudian hendaklah dia mentasarrufkan kekuatannya. Ya, maksudnya kemampuan, kelonggaran kita, kemudahan kita yang masih muda-muda ini untuk apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu yang paling mulia. Apa itu ilmu yang paling mulia? Wa huwal ilmul muta'alliqu bil akhirah. Ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Alladzi bihi yuktasabul yaqinul ladzi hasalahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ilmu akhirat yang dengan ilmu akhirat tadilah muncul yang namanya al-yaqin dalam diri Abu Bakar As-Siddiq dulu. Ya, yang pertama berarti ilmu tauhid, ilmu tentang akhirat, bagaimana kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi terhadap Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan faqala ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati saumin wala salatin. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian, tidak melampaui kalian dari banyaknya solatnya, bukan pula dari banyaknya siamnya puasanya. Walakinna bisyai'in waqara bisadrihi. Akan tetapi Abu Bakar itu melampaui kita semua ini terhadap apa? Terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Apa itu? Al-yaqin. Al-yaqin, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari yang namanya ilmu. Makanya Abu Bakar ini menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Sampai para ulama, Rasulullah mengatakan, kalau ditimbang keimanannya Abu Bakar As-Siddiq dengan manusia yang ada di bumi ini dari zaman Abu Bakar sampai akhir zaman, pasti imannya Abu Bakar As-Siddiq ini lebih berat dari kita seluruhnya. Saking luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan ketika semua orang mendustakan Rasulullah tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah, dan memang orang umum pasti tidak akan percaya kalau ada manusia yang bisa dalam satu malam berangkat dari Mekah ke Madinah, bisa pula sampai ke langit ketujuh, nengok surga, nengok gambaran neraka, mendapatkan perintah sholat. Ya, kalau kita pun hidup di zaman itu mungkin kita termasuk orang-orang yang mendustakannya. Tapi karena al-yaqin yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi orang pertama yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya dia mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah cerita As-Siddiqnya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Fahadhihi wadhaiful muta'alim. Inilah Inilah hal-hal yang perlu dipelajari, diperhatikan oleh seorang muta'alim, seorang pelajar, penuntut ilmu. Wa amal muallim fa alaihi wadhaifu aidan. Sekarang para guru, para pelajar, para pengajar juga ada hal-hal yang harus dia perhatikan. Nah, ini kenanya ke saya semua nih nanti nih. Kalau tadi kan ke ibu-ibu, ke saya juga. Nah, kalau ini ke saya sendiri nih. Atau ada ustaz-ustaz di sini, ada guru-guru nih, juga harus kita perhatikan. Min dzalika, di antara adab-adab atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengajar adalah asyafaqatu 'alal muta'allimin. Ya, seorang guru itu hendaknya berkasih sayang dengan para murid-muridnya. Wa ayyujrihim majrabanihi, dan hendaklah seorang guru itu menjadikan atau memperlakukan murid-muridnya sebagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Kalau kita tidak mungkin menempeleng anak kita, maka tidak mungkin pula kita menempeleng murid-murid kita. Kalau kita tidak mungkin memanggil murid kita dengan panggilan goblok, ya tidak mungkin pula anak kita dengan panggilan goblok. Tidak mungkin pula kita memanggil murid kita atau jamaah kita dengan panggilan goblok. Wala yatlubu ala idhafatil ilmi ajran, dan hendaklah seorang guru itu tidak mencari upah atau mengejar upah
ketika dia mentransfer ilmu kepada murid-muridnya. Wala yaqsudu bihi juz'an wala syukran, jazaan wala syukran. Tidak pula dia ketika mengajar, memberikan ilmu itu mengharapkan balasan atau mengharapkan pujian dari orang lain. Bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala, akan tetapi mengajarkan manusia liwajhillahi ta'ala, mengharapkan keridhaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yara li nafsihi minnatun 'alal muta'allimin. Seorang guru tidak pula boleh menganggap dirinya berjasa terhadap murid-muridnya. Si anu itu dulu murid aku, sekarang dialah sukses. Itu tak boleh juga. Bal yaral fadla lahum idh hayyi'u qulubahum litaqarruba ila Allah taala bi zira'atil ilmi fiha. Ya. Tapi hendaklah seorang ilmu ketika dia menghadapi murid-muridnya, hendaklah dia melihat keutamaan itu bukan pada dirinya, tapi keutamaan yang sebenarnya adalah pada diri murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya tadilah yang mendapatkan keutamaan untuk memilih jalan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanam benih-benih keilmuan. Fahum kalladzi ya'irul arda liman yazra'a fiha fala yanbaghi ay yatlubal muallimu al ajra illa minallahi ta'ala. Para murid bagi seorang guru itu adalah seperti seseorang yang sedang meminjamkan ladang kepada guru-gurunya. Di mana guru tadi menanam ilmu di sana, yang nanti upahnya dia akan ambil ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita, guru-guru yang berjasa kepada anak murid kita. Ini sudut pandangnya guru ya, bukan murid. Murid tidak boleh pula berpandangan seperti itu. Berarti bukan ustaz ini tak ada jasa nih. Guru-guru kami tidak ada jasa. Tidak. Guru tidak boleh pula dia menganggap berjasa terhadap anak-anaknya. Tapi anak-anak muridnya lah yang berjasa kepada dirinya, yang mau meminjamkan dirinya itu sebagai ladang bagi gurunya untuk menanam benih-benih pahala. Begitu maksudnya. Wa qad kana salaf yamtani'una min qubuli hadiyatil muta'allim. Para salafus saleh itu, kata beliau, banyak yang menolak pemberian hadiah dari murid-muridnya karena takut hilangnya keikhlasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahmat Allah, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kami sampaikan kali ini bermanfaat. Kalau ada salah, mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.